Shalom, perkenalkan nama saya Hans Nusanto Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S249 dari IF2. Di sini saya akan meneruskan tentang proyek akhir untuk mata kuliah pemrograman orientasi objek (PWO) yang diselesaikan sebelum minggu UAS berlangsung. Nah, tujuan dari proyek ini menguji kemampuan setiap mahasiswa untuk mengaplikasikan berbagai topik PWO. Nah, untuk komponen penilaiannya, sini ada struktur proyek aplikasi dengan 10 poin, fitur tambah data, fitur ubah data gambar, fitur hapus data, fitur tampilan data, daftar data, fitur detail data, tampilan chart data, lalu ada UI aplikasi, lalu ada video presentasinya. Nah, untuk itu kita akan berangkat ke presentasinya dulu. Nah, di sini saya membuat aplikasi WordPass yang berjudulkan WordPass Page Chronologist, yang dimana aplikasi jurnal perjalanan dan bucket list berbasis web. Nah, untuk latar belakang dan deskripsi dari aplikasi ini, WordPass adalah aplikasi berbasis web yang dirancang sebagai jurnal digital bagi para travel. Aplikasi ini memungkinkan pengguna merekam kenangan perjalanan, merencanakan destinasi impian, dan memvisualisasikan data perjalanan mereka. Nah, tujuannya mengimplementasikan konsep MVC, model view controller, lalu ada menyediakan wadah pencatatan, lalu ada perjalanan yang aman, dan memberikan pengalaman pengguna yang modern dengan tema dark mode. Nah, untuk tools yang saya gunakan, untuk backend-nya saya gunakan Java Spring Boot, lalu ada untuk front-end-nya HTML, CMLI, Bootstrap, dan JavaScript. Untuk database-nya ada MySQL atau PostgreSQL, lalu ada library tambahan, saya menggunakan chart.js, visualisasi data, lalu ada particle.js untuk efek animasi background, lalu ada OpenMeteo API untuk data real-time. Lalu ada font awesome untuk ikonnya. Selanjutnya, ini untuk struktur dari aplikasi MVC-nya, eh, di mana di sini ada SRC main seperti biasanya, lalu ada control dan DTO, itu mengatur alur request dari pengguna atau MVC, objek transfer data antar layer. Lalu ada service berisi logika bisnis utama atau otak aplikasi yang memproses data sebelum disimpan atau ditampilkan. Lalu ada repository dan entities, di mana ada layer access data, data access object, dan representasi tabel database atau ORM, dan ada config dan interception, konfigurasi sistem, keamanan aplikasi, dan validasi sesi login atau middleware. Nah, untuk unit testingnya, untuk memastikan setiap komponen dan controller service repository jalan sesuai spesifikasinya. Nah, untuk arsitektur aplikasinya MVC, ada unit testing menggunakan JUnit dan Mockito untuk menguji komponen secara terisolasi, misalnya menguji logika di service tanpa koneksi database asli. Lalu ada struktur quality, di mana struktur folder dibuat cerminan atau mirror dari folder utama yang disebut main, agar pengujian terorganisir per komponen, di mana ada controller test, service test, dan lain-lain. Dan untuk validasi logikanya, memastikan skenario sukses dan gagal. Misalnya login gagal, input salah, tangani dengan benar. Lalu ada konteks loading, di mana ada file application test Java, memastikan seluruh kompilasi Spring Boot berhasil dimuat tanpa error. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada controller mengatur alur request, contohnya dashboard controller, bucket list controller, dan lain sebagainya. Lalu ada service, logika bisnis utama, contohnya pilihan service, file storage service, dan lain sebagainya. Lalu ada repository, akses ke data, database yaitu interface GPA. Lalu ada entity, representasi table database, user, jalanan, dan bucket list, dan lain sebagainya. Lalu ada view, antar muka pengguna, resource, templates, dan view. Nah, untuk skema database atau entitasnya, mana ada user menyimpan data akun seperti username, password, full name. Dan untuk relasi one-to-many kebenaran dan bucket list. Lalu yang kedua adalah perjalanan atau core feature, di mana ada atribut, judul, deskripsi, lokasi, tanggal mulai, dan tanggal selesai, foto utama. Lalu ada yang ketiga bucket list, atribut destinasi, target date, notes, status, achieve atau tidak. Lalu ada out token, di mana ada manajemen sesi login pengguna. Nah, untuk fitur utamanya ada manajemen perjalanan atau CRD, dan di mana ada create, di mana ada form input perjalanan dengan fitur utama gambar di dalam file storage service. Lalu ada read, grid view, tampilan kartu yang responsif, lalu ada timeline view,
tampilan kronologis perjalanan, lalu ada detail view, detail page, itu halaman khusus membaca cerita lengkap perjalanan. Lalu ada update, edit data perjalanan dan update foto. Lalu ada delete, menghapus data perjalanan secara permanen. Untuk fitur tambahan dan widgetnya, di mana ada bucket list system, itu menambahkan target destinasi impian, lalu ada fitur checklist, menandai tercapai atau belum, lalu ada dashboard analistik, di mana ada statistik total jurnal dan lokasi unik. Lalu ada chart.js, chart menampilkan top destination, lalu ada widget baca di mana bentuk API, di mana integrasi OpenMeteo menggunakan JavaScript untuk menampilkan cuaca real-time berdasarkan lokasi pengguna atau geolocation. Lalu ada UI UX dan desain interface-nya. Saya menggunakan tema Midnight Azure, di mana artinya dark mode premium. Lalu ada konsep desain glass morphing, ya ada baru ada interaktivitasnya, animasi partikel latar belakangnya untuk multi-language support, fitur ganti bahasa, bahasa Inggris, Indonesia, Jepang, menggunakan JavaScript dan local storage. Lalu ada greeting system, sapaan otomatis berdasarkan waktu dan pagi, siang, atau malam. Nah, untuk kesimpulannya, WordPress berhasil mengintegrasikan fungsi CRUD kompleks dengan tampilan antar muka yang modern dan responsif. Semua kriteria penilaian utama, struktur, fitur data UI telah terpenuhi. Nah, sekarang kita ke bagian demo aplikasinya. Untuk bagian demo aplikasinya, kita berangkat ke kodenya. Nah, untuk kodenya tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada dalam config, ada seperti berikut, dalam controller ada seperti ini, lalu ada DTO, dan lain sebagainya. Ini untuk login, register, dashboardnya, lalu untuk tesnya, untuk tes dari main. Kita akan coba tes dengan Jacoco. Jacoco. Nah, kita akan menunggu untuk dia lagi dalam tes. Sampai sore termasuk akan malam hari ini akan dilaksanakan secara permanen dan sudah menjadi Nah, pertimbangan terakhir dan untuk bekerja. untuk Spring To-Do-nya, nah di sini ada eh, 100% dari setiap dari filenya untuk diimplementasikannya. Lalu kita berangkat ke demo aplikasinya, Spring Boot Run. Kita akan coba aplikasinya. Hmm. Nah, berhasil dimulai. Kita akan buka. Eh, Berikut untuk fitur loginnya, kita juga bisa register jika belum terdaftar. Kalau kita sudah terdaftar, jadi kita menggunakan akun yang terdaftar. Sendiri. Nanti untuk memastikan sandi kita benar atau salah. Nah, lalu kita sign berhasil terloginkan. Nah, kita akan melihat apa-apa saja yang penilaiannya. Untuk struktur aplikasinya sudah saya teskan tadi. Lalu kita berangkat ke fitur data tambah datanya. Nah, untuk fitur tambah datanya di sini ada yang sebelah sini, kan? Misalnya kita membuat trip to eh, sebentar, salib kasih. Nah, apa namanya tempatnya taruh tuh Indonesia. Nah, untuk tanggalnya, Jason Julia kita contohnya berangkat besok dan baliknya hari Minggu. Nah, di sini untuk visualisasi memorinya, kita bisa langsung menambahkan fotonya, tapi kita akan menggunakan URL yang lebih menarik. Kita akan coba dari sini gambar. Kita akan coba ini, lalu kita tekan, sorry.
Ya, buka, lalu kita tekan copy image address. Lalu kita masukkan ke sini image URL-nya, kita buat deskripsinya sangat mudah. Nah, seperti berikut. Lalu kita save. Nah, berhasil terimplementasikan. Nah, untuk selanjutnya, mana ubah data gambar. Nah, kita akan mengubah data gambar tersebut. Ini tombol edit, kita akan mengubah, delete, kita akan tarik lagi. Nah, ini nih. Kita akan copy image-nya, lalu ini kita edit, sangat keren. Lalu kita save. Nah, berhasil terubah. Ya, copy image. Nah, berhasil terubah. Nah, untuk selanjutnya, untuk hapus data. Untuk hapus data, kita akan coba menghapusnya. Tinggal hapus, nah, berhasil. Lalu tampilan daftar datanya. Nah, lalu tadi udah, lalu kita berangkat ke detail data. Untuk detail datanya kita coba yang ini, saya tampilkan kemarin, yang ini. Coba. Nah, ini untuk detail dari data tersebut. Di sini ada judulnya dengan trip to Swiss, lalu ada di sini deskripsinya, baru ada di sini tanggalnya. Nah, untuk fitur tampilan chart datanya, kita keluar dulu dari sini. Chart datanya ada di bawah ini. Nah, di sini untuk Shandong Korea, ada Denmark Swiss, lalu ada Kyoto Jepang. Nah, ini total dari seluruh jurnalnya. Di sini juga saya membuat baru berangkat ke untuk UI aplikasinya udah saya membuat menarik, lalu video presentasinya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa fitur tambahan. Di mana fitur tambahannya ada di sini untuk melihat destinasi dari apa saja sih di luar yang kita tambahkan ke sini. Saya melihat kita menambahkan dari trip Korea duluan, baru trip ke Swiss, baru trip ke Java. Nah, kita kembalikan ke semula. Lalu saya eh, ada fitur bahasa, di mana ada kita gunakan bahasa Inggris, baru bahasa Indonesia, lalu ada bahasa Jepang. Nah, itu dari bahasa-bahasa internasional. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sapaan yang tadi saya jelaskan. Ini good afternoon, karena sekarang posisinya lagi keadaan sore, 15.34, Friday, Desember 12. Lalu di sini ada fitur cuaca. Lalu di sini ada fitur dream list. Kayak sepertinya cita-cita kita mau jalan-jalan kemana. Contohnya kita coba eh, eh, baru kita tambahkan tanggalnya, misalnya ke besok, lalu notesnya harus tercapai. Tambah, nah, back to dashboard. Nah, berikut dia. Kalau kita udah tercapai dari impian tersebut, kita siklus saja seperti ini, siklus seperti ini. Nah, berhasil. Dia tercoret. Berarti kita sudah pergi ke sana. Nah, sini juga saya menggunakan fitur bahasa juga. Sabar, fitur bahasa Inggris Indonesia sama seperti tadi. Lalu kita berangkat ke selanjutnya. Di sini saya menggunakan sini ada fitur dari ownernya. Kita tinggal mencet ini, lalu masuk ke bagian dari Instagramnya. Nah, AI untuk menyesuaikan sendiri. eh, bagian dari hasil presentasi saya, apabila ada kesalahan kata dalam hasil proyek tersebut, mohon dimaafkan. Saya Hans Mentobing, Fani undur diri. Terima kasih.